Halo guys, bersama gue di channel Will Megun. Hari ini gue akan merasa anime lagi menjadi anime pertama gue yang bakal gue coba di musim spring 2025 adalah karena judul panjang banget, jadi akan gue bacakan terlebih dahulu, oke? Orewa Seikan Koka no Atoku Ryosu atau bahasa Inggrisnya MD Lord of an Intergalactic Empire. Ya, bisa bilang anime ini muncul gitu kan, atau menjelang anime pertama yang bakal gue coba di musim spring, karena bukan rumornya sih, emang kayaknya emang mereka ini bakal tayang langsung 3 episode gitu loh. Jadi episode kalau dibilang 2 episode sebelumnya ini udah tayang sebelumnya gitu kan. Ini kan gue reaknya kan ini ya, gue reaknya setelah animenya tayang gitu kan, dan gue nggak tahu isinya apa gitu kan. Jadi makanya gue bener-bener penasaran juga gitu kan, ini anime baru ini tentang apa gitu kan. Dan di episode 3-nya nggak jauh dari itu tayang di hari apa gitu ya, hari Sabtu apa hari Minggu gitu. Jadi 3 episode awal tayang secara berdekatan gitu kan, dan nanti episode 4-nya tayang di akhir April gitu. Jadi karena Crunchyroll tayangin di awal 3 episode, News jadi ngikut gitu loh. Jadi ya udah, kita ikutin aja gitu kan jadwal, atau bilang jadwal airing mereka gitu kan. Jadi kita tidak salah gitu kan kalau misalkan kita ngereak lebih awal atau apa gitu. Jadi kita ngikutin jadwalnya Musi aja gitu kan. Gitu. Dan ya, bisa bilang anime ini tentang fantasy action. Jadi yang membuat gue akhirnya tertarik dengan anime ini adalah karena autornya, men. Autornya ini spesial karena dibawakan oleh Yomu Mishima. Jadi Yomu Mishima ini adalah salah satu autor yang membawakan sebuah anime yang gue juga favorit gitu kan, yaitu adalah Otome Game Mobile Seka. Jadi ya, harapan gue sih semoga MC-nya agak-agak mirip ya dengan Leon Bradford gitu kan. Jadi biar kelihatan bagaimana aura aura jahatnya atau antagonisnya lah gitu, itu kelihatan gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nih apakah akan seperti itu karakternya, karena kalau dilihat dari apa sih namanya itu gambarnya sih, mukanya sih emang rada-rada garang ya gitu. Jadi sota yang mungkin bakal jahat lah gitu kan, tapi nggak tahu sih, gue cuma ngarang karena gue cuma ngeliat dari gambar aja. Semoga emang ceritanya bagus. Dan ini tentang ini ya, tentang Gundam ya, nggak tahu sih Gundam atau apa gitu kan, tapi kalau dari intergalaktik sih harusnya sih ada pertarungan di langit sih. Jadi ya, dan sih nanti gue juga pengen tahu gitu kan seperti apa. Tapi yang jelas ini isekai, jadi ya mungkin akan diceritakan dulu sebelumnya gitu kan, asal muasal doi ke isekai seperti apa, apakah tertabrak truk lagi, atau mungkin buka buku atau gimana, atau main game atau gimana gitu kan, mungkin nanti bakal dijelasin. Terus dari Studio Quad, sebenarnya sih kalau bicara Studio Quad ya emang nggak terlalu spesial ya. Jadi kayak nggak banyak anime yang menurut gue bagus di studio ini gitu kan. Tapi kalau gue dari reviewnya sih emang ya ya gitu aja gitu kan. Kalau you know lah gitu kan, yang paling famous kan Inu Itara ya kan, yang anime ecchi yang POV lu jadi anjing ya kan, jadi asu ya kan, itu juga dari Kuat. Terus sama yang musim kemarin ada Net Kunoichi, itu juga menurut gue oke lah gitu kan, buat romance gitu kan. Dan yang paling bisa dibilang yang mendingan lah gitu kan, itu Boku no Amiro Protocol gitu kan. Walaupun ceritanya begitulah gitu kan, tapi menurut gue adaptasinya is oke lah gitu kan. Tapi kita lihat nanti apakah di anime ini bakal menolong ya kan studio ini agar bisa lebih baik di garapan setelah ini gitu kan. Let's see. Yaudah, kita lihat apa yang menjadi first impression di episode 1 dari anime itu. Mulai langsung ke episode 1 dari Intergalactic Empire. Ya pokoknya itulah, let's go. Oke, langsung aja ke episode 1 dari Intergalactic Empire. Let's go. Oh, nggak ada opening ya? Biasa episode 1 soalnya. Ya bener, ternyata pertarungan di langit. Tapi gue nggak tahu ini caranya gimana. Apakah cara kerja sama seperti Gundam lainnya gitu kan, ada emosionalnya ya kan.
Hmm, buset. Ini kalau dilihat kayak mirip ini, mirip apa? Mobuseka sih. Dia pakai robot juga ya kan? Oh, lumayan sih, lumayan sih. Kalau buat ah, meledaknya gitu lucu banget tuh. Maksud gue tuh gini gitu loh. Kalau lu nggak bisa pakai battle yang apa ya, yang 2D ya kan nggak apa-apa digabung sama 3D gitu kan. Untuk momen yang tertentu gitu, jangan setengah-setengah gitu. Nah, maksud gue gini, ini kan 3D nih, kan ini 3D kan. Nah gitu, jadi ada momen tertentu lah gitu kan, ketika lagi eh, ketika merespon ya kan. Oh ini MC-nya nih. Buset, lewat banget ini. Lewat banget ini kayaknya. Sini siapa ya? Buset, gede banget itu. Maksudnya mate-nya ini gede, bajunya. Jangan BKP lah mikirannya. Buset itu ada robot, ada cewek itu yang. Jadi MC namanya William ya. Hmm. Buset, kaget gue. Kaget gue. Oke. Jadi sama dimarahin. Jadi ada ini ya. Ya ibaratnya kayak ngelawan fraksi lah gitu kan. Kayak nggak kayak apa ya? Nggak kayak Darling gitu kan. Kalau Darling kan emang ada musuh ya kan yang musuh di langit gitu kan yang wujudannya tuh beda gitu kan, bukan manusia ya. Chat waifu semua ini. Buset. Nah, nanti naik banget bos. Iya nih kayak Leon ini, nggak vibes-nya kayak Leon, satu autor ya. Oh, masih meledaknya lucu banget sih. Wih. Oh berarti, ada ini men, ada masa lalu yang nggak beres nih kan. Apa ini maksud nih balas dendam ya kan? Apakah karena dulu ada penjahat ya kan? Waduh apa tuh? Ada penjahat dulu kan yang berantem sama MC ya kan? Atau mungkin dulu dikejar apa gitu kan masa lalu dengan penagih utang. Biasanya begitu sih kan kalau apa sebelum Kiseka gitu. Mhm.
Mika. Oh, anaknya ya. Jadi mereka mereka ini berkeluarga lah. Shiba Inu. Anjingnya berarti ya. Ya gue pastiin kayaknya sih udah 30-an ya. Ya pasangan muda lah ya. Masih muda soalnya. Hmm, oke. Hmm. Oh, apa masalah dengan korporatnya? Hmm, lagi-lagi another salaryman ya. Salaryman isekai lagi nih yang keluar ya. Tapi, berakhir baru kayak 3D. What? What? Wah, mau cowok dong. Waduh. Wah, gue nggak mau Susan dulu. Gue mau nggak mau Susan dulu. Bisa jadi apa gitu kan? Partner atau apa gitu kan? Nggak tahu. Atau ada masalah apa gitu. Waduh, MC udah mati anjir. MC udah mau marah gitu kan. Udah mau nanya-nanya gitu. Udah mau interogasi gitu. Tapi lagi-lagi men. Aduh, iya ada anaknya. Ada anaknya. Jangan. Ntar aja kalau udah ya, sementara ya. Sementara jangan suzon dulu. Hmm. Soalnya bisa jadi kan ada hal yang dia nggak tahu gitu. Coba tahu penagih utang atau apa gitu kan. Masih ada lagi? Nggak ada. Nggak ada dia. What? Apa? What? Wey, chill. Dia bilang papa, men. What? Tapi
Apa? Jangan bilang ya, jangan bilang anak gelap lagi. Jadi lihat dah. Sumpah bacot banget lagi itu paling gak demen kalau yang apa hard working. Apalagi nih ada berita Kanami kecelakaan anjir. Gira yang susah-susah kita tuh, aduh. Hmm. Ya karena oh bisa gitu. Oh itu curiga anjir. Beda. Iya iya. Oke, baru dah. What the heck? What the heck? Wah, NTR anjir. NTR. What the heck? Ya ilah. Ya ilah, astaga. Ya, pakai iya iya. Anaknya denger ya? Wah, gak ada demen gue deh gini nih. NTR kental kental banget ini. Iyalah. Duh, anaknya korban anjir. Mulai kelihatan, mulai kelihatan ininya. Hmm, uh, galau banget ini pasti. Aduh, ini kenapa lu berisik? Kenapa lu berisik banget sih? Kesel banget gue. Gue kayak nggak tahu. Aduh, ya ilah. Nggak tahu kalau lagi nih MC lagi galau. Ini mat stuck mulu. Kacau banget nih. Aduh. Iya gara-gara iya gara-gara itu. Di astaga. Sekarang dijebak anjir. Gara-gara tadi masalah komputer. Aduh. Kan jadi kuli ya.
Gak, ini merana banget ini. MC ini gak bohong. Sudah gak ada duit, Mang. Aduh nih. Tapi ini sih, tapi dia nggak minta tolong ke temannya sih, maksudnya respect, masih berjuang lah gitu kan. Nggak bisa, gue nggak, buat bertahan hidup aja lu nggak bisa gitu kan, untuk seneng-seneng gitu, atau untuk beli sesuatu yang lu pengen gitu, nggak bisa. Wah, berdarah dong. Kalau udah ajalnya nih, udah mau masuk ajalnya nih kayaknya. Hmm. Dan dan dia mau manajer, dan dia manajernya. Ih, goblok anjir itu. Diperes anjir. Woi, kesel banget anjir. Yang tipe-tipe gini nih emang harus di harus di lindes ini emang. Ini harus di gengbeng sama UB nih. Kacau banget ini. Oh, ini Dewa ya? Iya, ini ya, kayak Dewa. Aduh. Hmm. Keselin banget. Oke. I- Ya enggak, ini kan dari Sekai ini. Panggilan dari Sekai ini. Waduh. Iya bener kan. Ini kayak Dewa lah gitu kan. Hmm. Seru ya, jadi ada pilihan gitu. Ada pilihan. Rupanya kekuatan super. Hmm. Dharma sejarah. Dunia barat. Dia Saurus. Ternyata beneran ada. Nah, kebetulan di situ ada, nah, ada robot nih kan. Kebetulan emang dia suka gitu kan. Pengen ke sana. Lucu sih, In. Hmm.
menguasai sebuah planet. Hmm, iya. Berarti anak orang berada ya. Oke. Dan akhirnya time to isekai ya kan. Tapi lucu sih tadi pas ada pilihan, lu pilih yang mana gitu. Nggak ujuk-ujuk langsung ke isekai, enggak. Makanya akhirnya tercipta sang bangsawan korup. Wow, wow. Oke, ya gue satu episode dulu ya. Jadi nanti episode 2 sama episode 3 nanti bakal gue gabungin. Jadi biar gampang lah gitu kan untuk ditonton. Atau mungkin nanti episode 2 episode 3 bakal gue pisah gitu kan. Tergantung nanti gue bakal episode 3 atau mungkin episode 2 dengan episode dipisah, nggak tahu. Tapi pokoknya intinya gue bakal upload dulu untuk episode 1-nya. Ya, jadi bisa bilang episode 1 dari anime apa bangsawan korup Intergalactic Empire. Jadi bisa dibilang ini salah satu start yang luar biasa sih. Jadi ya gue bisa bilang ini kalau orang yang nonton ini rada greget sih, gatel banget lah ngeliat gitu kan bagaimana kelakuan lebih tepatnya kelakuan dari istri dari CMC gitu kan, yang dimana dia benar-benar ditipu abis gitu kan dengan kelakuannya si Mika atau istrinya, yang dimana ternyata anaknya itu bukan dari darahnya dia. Jadi ketika tadi pas darahnya itu dicek, yang satu AB yang satu O gitu kan, ini udah mulai curiga gitu kan, ini anak siapa gitu kan, sampai akhirnya si MC ini bertanya gitu kan, ini anak dari siapa gitu kan, sampai benar-benar pengen nanya. Dan ketika lihat gelagatnya si MC ini si MC melihat ada hubungan antara laki lain dengan si istri ya kan, itu langsung meledak tuh ketika tahu kalau ternyata anak dia atau bilang anaknya si MC ini adalah bukan dari hubungan dia tapi dari hubungan orang lain gitu. Buset dah, serem banget. Pasti lo akan bertanya gitu, oke lah gue jawab gitu kan, lo pasti akan bertanya, bang kok bisa sih seperti itu gitu kan. Bisa. Jadi gini men, ini teori gue aja sih. Jadi terkadang emang ketika lu misalkan udah berkeluarga gitu kan, dan ternyata ada kemungkinan dua. Yang pertama, lu sudah ngelakuin hubungan lu dengan istri lu gitu kan, lu sudah melakukan hubungan lah gitu kan, tapi pada dasarnya ini agak saru sih ngomongnya. Jadi gini nih, ini ada dua kemungkinan lah gitu. Yang pertama, lu ngelakuin hubungan lu dengan istri lu gitu kan, dan lu sudah yakin kalau lu akan menghasilkan gitu kan, lu punya anak nantinya gitu kan, tapi ternyata yang terjadi lu mandul gitu. Lu sebagai laki mandul. Jadi artinya ketika tahu si cewek ngerasa bahwa ini laki nggak bener nih, nggak subur nih, bla 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 gitu kan, dan akhirnya dia stres sendiri dan pengen punya anak, dan akhirnya dia berhubungan dengan cowok lain kayak gitu. Itu dasarnya emang udah jahat emang si istrinya ya. Ini gue ngomongin karena emang istrinya udah jahat lah gitu kan. Jadi emang dasarnya istri ini emang pikirannya udah picik gitu kan, karena ngelihat bagaimana nggak bergunanya si cowok ini gitu kan. Nah yang kedua ini emang dari awal udah picik gitu loh. Jadi bukan berdasarkan dari hubungan mereka pada saat mereka udah nikah, bukan, tapi emang dari awal udah picik. Jadi bahasanya ketika pada saat hubungan mereka ini renggang gitu kan, si istri ini nyari kesempatan gitu kan, dimana dia dapat sebuah tawaran yang lebih menarik ketika ngelihat ada seseorang yang lebih mapan dibanding suami lu. Akhirnya lu pilih hubungan badan sama dia sebelum akhirnya ketika
lu berhubungan badan dengan istri lu, dia udah hamil duluan kayak gitu, ngerti nggak? Jadi itu ya apa bilang, itulah yang dimaksud dengan hubungan gelap gitu. Jadi ya agak najis jujur sih ini. Ya kalau menurut gua ini benar-benar najis banget, tapi ini akan jadi development yang bagus buat MC. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika dia dikirimkan ke isekai, itu dia jadi beneran jahat gitu loh. Dia bener-bener nunjukin bagaimana dia sebagai seseorang yang tumbuh dari sebuah kekejaman di dunia asalnya gitu kan, dan akhirnya dia beneran jadi jahat di isekai gitu loh. Jadi wajar kalau misalkan dia akhirnya terciptalah gitu sebuah karakter yang seperti itu gitu kan, dimana sesuai dengan judulnya, aku adalah bangsawan korup, yang artinya dia benar-benar bukan menjadi hero ya kan, tapi dia jadi anti hero. Jadi benar-benar nunjukin kalau dia emang ingin jadi villains gitu kan di anime ini kayak gitu, yang tidak terkalahkan kayak gitu loh bahasanya. Jadi makanya dia akhirnya wajar kalau misalkan dia tumbuh sebagai orang jahat gitu kan di isekai. Ya bagus sih, gue nggak bilang jelek, bagus sih. Terus juga terlebih juga adaptasinya juga bagus, gue suka lah gitu kan. Mereka tidak memaksakan satu battle yang dimana harus si 3D 2D semua, tapi dia mencampurkan 3D yang benar-benar rapih tadi kan, itu bagus sih. Jadi nggak kalau dibilang mid sih ya mungkin mid ya, tetap mid lah gitu kan, tapi bisa dibilang itu strategi yang bagus lah gitu kan buat studio-studio yang tetap mencoba gitu kan agar isekai ini tidak terlihat mid gitu loh. Tapi gue lihat tadi ceritanya emang dari awal udah mengerikan gitu kan, ketika akhirnya dicampakkan gitu kan karena hubungannya tidak sehat gitu kan. Gila sih ini. Gue berharap semoga istrinya nanti dapat ganjaran yang benar-benar setimpal lah gitu kan dengan apa yang dirasakan oleh MC gitu kan. Ya, paling feeling gue sih pada akhirnya ini sih ya, paling ya menurut gue mungkin kan gue belum nonton episode 2 kan, jadi gue nggak tahu. Jadi kemungkinan mungkin istrinya mati gitu kan, dan ditinggal sama suaminya karena suaminya sudah berbuat jahat, karena kan perusahaan gelap kan, jadi dialah yang menggelapkan perusahaan gitu kan. Karena kerja di perusahaan gelap dan dialah yang sudah menipu MC, ya mungkin dia bakal dipenjara gitu. Jadi dia tahan sama si MC-nya selingkuhannya ditahan gitu kan sama pihak polisian, dan si istri udah nggak punya apa-apa dan dia mungkin bakal mati gitu. Stres sendiri lah gitu kan, atau mungkin bundir lah gitu kan, karena rasa sudah mencapkan suami sebelumnya kayak gitu. Gue yakin banget dari awal tuh emang si istri ini kayak nggak puas gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh si suami gitu kan, seperti itu, atau si MC ini gitu kan, sampai akhirnya dia harus tertarik dengan seseorang yang dimana lah ya kan, no money no talk gitu kan, atau bisa dibilang the power of money gitu kan. Jadi wajar kalau misalkan manajer yang punya duit segalanya gitu kan, atau punya segalanya hanya demi uang, punya segalanya karena dari uang gitu kan, dan bisa mendapatkan sebuah wanita yang gampang gitu kan, yang dimana di situ adalah wanita dari atau bilang istri dari si MC gitu. Greget sih. Jadi gue pengen tahu nanti ke depannya seperti apa, apakah nanti akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan sebuah menikmati sebuah kekayaan yang didapat gitu kan, atau mungkin nanti ada lawan yang setimpal gitu kan. Nanti gue pengen tahu aja sih itu. Tapi gue nggak tahu sih, gue nggak punya bayangan nanti apakah nanti di isekai bakal ketemu dengan istrinya tapi di wujud lain, atau mungkin ketemu dengan manajernya tapi di wujud yang lain. Nah itu gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu ini bakal seperti apa. Apakah mungkin tidak ada hubungannya dengan mereka berdua juga, bisa jadi ya, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini layak untuk diikutin. Andai kata gue nggak reak, setidaknya gue bakal nonton sih, nggak bakal gue drop ini kalau sampai nantinya anime ini mempertahankan hype-nya seperti ini. Jadi makanya gue mungkin bakal nonton sih, tenang aja, gue bakal tetap nonton andai kata gue nggak reak. Tapi sementara gue bakal reak 1 episode dulu, nanti untuk episode 2 episode 3 nya nanti gue bakal pikirkan lagi ya kan, setelah nanti gue melihat kemungkinan beberapa anime yang tayang bareng gitu kan. Karena kan di sini kan
eh, budak korporat atau bisa bilang sorry, Bangsawan Korup ini kan bisa bilang tayang hari Rabu, iya setahu gua. Dan dia akan tayang lagi di akhir April gitu, jauh banget itu. Jadi episode 4 tuh tayang di akhir April gitu, karena semua episode 3 episode kan ditayangin di awal semua gitu kan. Jadi ya mungkin bakal bentroknya sih sama ini sih, sama apa namanya itu, sama eh gue lupa tuh yang romance tuh, gue lupa. Bukan Witch Watch, bukan. Dan Joyanjo lah pokoknya itu kayak Rabu sih setahu gue sih. Jadi itu ya kan, terus juga ya itu sih paling yang kelihatan itu di hari Rabu sih. Apakah bisa gue lupa ya, pokoknya nanti bakal gue kejar nanti episode 2 episode 3 nya, karena kan yang kelihatan itu kan baru episode 2 episode 3 nya kan. Jadi gue bakal putusin nanti setelah nanti gue nonton episode 2 dan 3 nya gitu. Jadi makanya nih gue sementara ini bakal gue react tetap, nanti tunggu sampai episode 3 bakal gue react. Yaudah, itu dari gue. Dan oh ya, satu lagi soal MC-nya, benar-benar kelihatan kayak Leon banget ya. Tapi ini yang bisa dibilang Leon yang tersakiti ini. Jadi benar-benar dapet lah development, terutama dari isekainya ya. Jadi kelihatan banget kalau Doi ini emang benar-benar tersakiti, pure benar-benar real tersakiti. Jadi kita dapat respect dari si karakter atau si MC-nya yang akhirnya dia jadi jahat kayak gitu. Yaudah, yang pasti jangan lupa subscribe dan komentar kira-kira anime Spring apa yang kalian ingin terus gue bahas. Jika suka, kalau tinggal di subscribe dan jangan lupa notifikasi agar lu tidak menuri gue dan lagi review gue selanjutnya.